Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, setelah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan setelah bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan membacakan Al-Qawaid Al-Arba', 4 kaidah memahami syirik oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Al-Qawaid Al-Arba'ah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal karima rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adah. Mu'alif memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Aku mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, Rabbal arsyil azim, Rabb arsh yang al-azim, agung, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita, semoga Dia menjagamu di dunia dan di akhirat. Wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan menjadikanmu diberkahi dimanapun kamu berada. Wa yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, dan atau serta menjadikanmu, ya, wa yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, menjadikanmu termasuk golongan yang jika diberi kita menjadi orang yang bersyukur. Wa idza ibtuliya sabara, dan jika diuji, Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita termasuk orang yang sabar, bersabar. Wa idza adnaba istaghfara, dan jikalau kita berbuat dosa, kita termasuk orang yang beristighfar, meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang kita perbuat, atas dosa-dosa yang kita sengaja atau yang tidak sengaja kita perbuat. Fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adah. Kata Syekh atau muallif mengatakan, karena 3 hal itu, 3 hal yang kita sebutkan tadi, itu termasuk merupakan tanda kebahagiaan. Apabila kita diberi, kita bersyukur. Apabila ditimpa atau diuji, ya, kita bersabar. Dan apabila kita berbuat dosa, kita beristighfar. Itu kata muallif,
merupakan tanda kebahagiaan. Kalau ada di dalam hatinya, dia bisa mendapatkan kebahagiaan. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi anna al-hanifiyah millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din wa bidzalika amara Allah jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. I'lam, ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbingmu untuk mentaatinya, annal hanifiyah, bahwa hanifiyah agama Ibrahim, ya, agama Ibrahim adalah an ta'budallaha wahdahu, kamu menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, kamu ikhlas menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam apa? Mukhlishan lahuddin, dalam beragama. Wa bidzalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha. Untuk hal itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh semua manusia atau semua makhluknya, semua makhluk dan ciptaannya, ya, Allah menyuruh makhluk dan menciptakan mereka itu untuk hal tersebut. Untuk hal tersebut itu maksudnya untuk beribadah, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ad-Dariyat ayat yang ke 56. Itu adalah ajakan dari muallif, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mengajak kita agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, mukhlishan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma at-tauhid kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma at-taharah. Fa idza dakhala asy-syirku fil ibadah fasadat kal hadathi idza dakhala fit taharah kama qala ta'ala ma kana lil musyrikeena ay ya'muru masajid Allah syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum fiha khalidun. Ya, apabila kamu sudah tahu bahwa Allah menciptakanmu untuk menyembahnya, maka ketahuilah bahwa ibadah itu tidak disebut ibadah kecuali apa? Ma'at tauhid, kecuali disertai dengan tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Seperti halnya kita salat yang tidak disebut salat atau tidak sah salatnya kecuali disertai dengan apa? Taharah, disertai dengan berwudu atau bersuci, ya, bersuci. Kita tidak diterima salat kita kecuali dengan apa? Taharah. Fa idza dakhala syirku, maka apabila syirik masuk dalam ibadah, maka ibadah kita itu menjadi rusak.
seperti hadas yang apabila masuk dalam wudu, ya, seperti hadas masuk di dalam wudu, tentunya akan membatalkan wudu. Sama halnya tadi syirik masuk di dalam ibadah, ya, maka akan ibadahnya akan fasadat, rusak. Seperti halnya tadi dikatakan seperti hadas yang apabila masuk dalam berwudu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi, ya, mana tadi, seperti yang dia firmankan, tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedangkan mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia amal kebaikannya dan mereka kekal di dalam neraka. Ya. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها Allah Ta'ala fi kitabih. Ya. Apabila kamu telah tahu bahwa syirik apabila bercampur dengan ibadah, ya, syirik apabila bercampur dengan ibadah akan merusaknya, menghapus pahala amal ibadah dan menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Tentunya kamu pun tahu bahwa perkara sangat penting bagimu untuk apa? Mempelajari hal tersebut. Semoga Allah membebaskanmu dari duri ini, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Muallif pengarang kitab mendoakan kita agar, ya, mendoakan kita semoga Allah membebaskan kita dari duri yang syirik ini, ya, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mempelajari 4 kaidah yang disebutkan Allah dalam kitabnya. Kita akan mempelajari 4 kaidah yang tentunya kaidah tersebut ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama, an ta'lama anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna anna Allah wal khaliqur razik al-muhyi al-mumit al-mudabbiru li jami'il umur wa lam yudkhilhum dhalika fil Islam. Ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Di dalam surat Yunus ayat yang ke-31. Kaidah yang pertama, kamu mengetahui bahwa orang-orang kafir qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Mereka mengakui bahwa
Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta, pemberi rizki, ya, pemberi rizki. Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta, pemberi rizki. Wal khaliqul mudabbiru wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Pemberi rizki yang menghidupkan, ya, dan juga yang mematikan, yang mengatur segala sesuatu. Ya, yang mengatur segala sesuatu, tetapi hal itu tidak lantas memasukkan mereka ke dalam Islam. Jadi keislamannya tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia mengaku bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Khaliqul Mudabbir. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, pemberi rezeki, menghidupkan, yang bisa mematikan, dan yang lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Mana dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa yang menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal dia mengaku bahwa Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang mematikan, Allah lah yang menghidupkan. Tapi mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang-orang kafir, orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah, mereka tahu bahwa Allah lah yang menciptakan, tapi mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berbuat, ya, mengkafiri, ya, berbuat kafir. Itu kaidah yang pertama. Adapun kaidah yang kedua, ya, al-qaidatus tsaniyah. Kaidah yang kedua adalah annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa litalabil qurbati wasyafa'ah. Fadalilul qurbah qauluhu ta'ala walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhib kuffar. Wa dalilu syafa'ah qauluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Kaidah yang kedua, annahum yaquluna, ya, mereka berkata, kami tidak menyembah mereka, yaitu berhala, dan tidak pula merendahkan diri kepada mereka kecuali untuk mencari kurbah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syafaat, yaitu menjadikan berhala sebagai pelantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak menyembah berhala. Ya. Dalil kurbah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah walladzina ittakhadhu min duni awliya. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, mereka berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang pendusta dan kufur. Dan yang kedua, yaitu tadi dalil syafaat. Wa dalilus syafa'ah qauluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat. Ya. Mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kamu hendak memberitahu Allah apa yang Dia tidak ketahui di langit dan di bumi? Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ya, lanjut. Bentar aja. Ya. Wasyafa'atu syafa'atani, syafa'atun manfiyah wa syafa'atun musbatatun. Ya. Fasyafa'atul manfiyatu ma kanat tutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Waddalilu qawlu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Syafaat itu ada dua. Yang pertama adalah syafaat manfiyah, syafaat yang tertolak, dan yang kedua adalah syafaat atau syafa'ah musbatah yang diterima. Fasyafa'atu al-manfiyah, syafaat manfiyah yang tertolak adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang tidak mampu melakukannya. Ya, dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang mana perkara tersebut atau yang dimintai itu tidak mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukannya. Mana dalilnya? Dalilnya ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah
di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Dan yang kedua adalah fasyafa'atu wasyafa'atu al-musbatah. Adapun syafa'ah musbatah hiya allati tutlabu min Allah wasyafi' mukarramun bisyafa'ah wal masyfu'u lahu man radiyallahu qawluhu wa amalahu ba'da al-idn kama qala ta'ala man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi. Adapun syafaat musbatah, syafaat yang dibolehkan atau yang diterima adalah syafaat yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan yang diberi syafaat adalah orang yang dimuliakan dengan syafaat, dan yang memberi syafaat adalah orang yang diridhoi ucapan dan perbuatannya setelah mendapat izin. Ya, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, man dalladhi yashfa'u 'indahu illa biidnihi. Tidak ada yang memberi syafaat di sisinya kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala atau seizinnya. Jadi syafaat yang kedua adalah syafaat yang diterima. Syafaat yang diminta kepada Allah dengan ketentuan yang diberi syafaat atau dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Kemarin kita sudah bahas al-qawaidul arba'ah, 4 kaidah memahami kesyirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mana kemarin kita sudah katakan di nomor yang pertama atau kaidah yang pertama dan kaidah yang kedua. Kaidah yang pertama, kita harus mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW mengakui bahwa Allah Ta'ala adalah pencipta, pemberi rizki, yang menghidupkan dan yang mematikan, pengatur segala sesuatu. Tetapi hal itu tidak lantas memasukkan mereka ke dalam Islam. Terus kaidah yang kedua, kaidah yang kedua, mereka berkata, kami tidak menyembah mereka berhala dan tidak pula merendahkan diri kepada mereka kecuali untuk mencari kurbah, pendekatan diri kepada Allah, dan syafaat. Menjadikan berhala seperti pelantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pembahasan yang kemarin kita bahas. Ada syafaat manfiyah, ada syafaat yang ditolak, dan juga ada syafaat yang musbatah, yaitu yang diterima. Adapun kaidah yang ketiga, kaidah yang ketiga adalah al-qa'idatus salisatu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim minhum man ya'budu syamsa wal qamara wa minhum man ya'budul malaikah wa minhum
man ya'budul anbiya'a was-salihin wa minhum man ya'budul asjara wal ahjara wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum wad dalilu qauluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Kaidah yang ketiga adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi manusia yang bermacam-macam cara ibadahnya. Ya, berbagai macam cara beribadahnya. Minhum, di antara mereka ada yang menyembah matahari, asy-syams. Di antara mereka ada yang menyembah matahari. Minhum man ya'budu syamsa wal qamar. Menyembah bulan juga ada. Dan juga minhum man ya'budul malaikah, dan di antara mereka juga ada yang menyembah para malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya was-salihin, dan juga di antara mereka ada yang menyembah para nabi, dan juga ada yang menyembah orang-orang yang soleh, dan juga ada yang menyembah pohon atau batu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka tanpa membeda-bedakan mereka. Mana dalilnya? Tadi kita katakan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ya. Perangilah mereka hingga tidak ada fitnah, kesyirikan, dan agama seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau rasul sebelumnya untuk memerangi mereka, untuk menghilangkan orang-orang yang menyembah matahari, orang-orang yang menyembah bulan, untuk menghancurkan orang-orang yang menyembah para nabi atau orang-orang yang soleh, untuk menghilangkan orang yang menyembah para malaikat, untuk menghilangkan orang-orang yang menyembah pohon dan batu. Itu adalah kaidah yang ketiga, dan juga dalilnya, ya, wa dalilu syams wal qamar qauluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dalilnya mengenai orang-orang yang menyembah matahari dan bulan, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah malam dan siang, matahari dan bulan, maka la tasjudu, maka kita dilarang untuk menyembah, ya. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula bersujud wala lil qamari, dan juga jangan pula bersujud kepada bulan, tetapi wasjudu lillah, tetapi kita bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqahunna, yang menciptakannya. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ta'budun, menyembah. Jadi kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala.
tidak boleh menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana yang menunjukkan orang-orang yang menyembah kepada malaikat? Wa dalilul malaikah qauluhu ta'ala wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah hari yang di waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, apakah mereka ini dahulu menyembah kamu? Malaikat pun menjawab, atau para malaikat menjawab, Maha suci engkau, engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Itu dalil menunjukkan bahwa ada sebagian manusia yang masih mempercayai, misalnya menyembah kepada malaikat, dan bahkan kata para malaikat mengatakan menyembah kepada jin. Dan wa dalilul anbiya qauluhu ta'ala wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Dalil ya para nabi adalah firman-Nya, dan ingatlah ketika Allah berfirman, ya, hai wa idh qala ya Isa ibn Maryam, wahai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Lalu Isa menjawab, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Ya, ini adalah dalil bahwa mereka masih menyembah kepada nabi. Ya, di antaranya di firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi, salah satunya kepada ya Nabi Isa ibn Maryam. Ya, tapi Nabi Isa pun mengatakan, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku, ya. Jadi tidaklah patut, tidak pantas bagi Nabi Isa untuk disembah. Dan itu bukan hakku, dan bukan haknya Nabi Isa untuk disembah. Wa dalilus salihin qauluhu ta'ala qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwilan ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahduran. Ya, dalilnya orang-orang saleh, atau ada sebagian yang menyembah orang-orang yang soleh. Firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula memindahkannya. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan ya kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Iya. Itu adalah dalil tentang ya kita dilarang untuk menyembah kepada orang-orang yang soleh. Bahkan orang-orang yang soleh di sini mengatakan ya, dia orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Jadi dia tidak bisa memberikan apapun, ya, tidak bisa memberikan pertolongan atau yang lainnya, tidak bisa memberikan rahmat dan yang lainnya, ya,
azab, siksa, itu hanya Allah lah ya yang menentukan segalanya. Misalnya bahaya itu tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pula misalnya mereka meminta kepada orang-orang soleh untuk dilindungi atau apa ya, itu tidak bisa kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya. Wa dalilul asjari wal ahjar qauluhu ta'ala afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Wa haditsu Abi Waqid الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوات فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. Ya, dalil bahwasannya ada sebagian yang menyembah kepada pohon dan batu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi dikatakan, maka apakah patut kamu hai orang-orang yang musyrik menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Al-Manat yang ketiga ya, yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah ya, maka kita katakan janganlah atau tidaklah kita menyembah kepada Al-Lata wal Uzza ya, itu termasuk perbuatan syirik. Dan juga ada di dalam hadis Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, dia berkata, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk perang Hunain dan kami pada waktu itu belum lama keluar dari kekufuran. Orang-orang musyrik memiliki sebuah pohon di mana mereka i'tikaf di sisinya dan menggantungkan pedang-pedang mereka yang disebut pohon Dzatu Anwat. Kami pun melewati sebuah pohon lalu kami berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buatkanlah untuk kami Dzatu Anwat seperti milik mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu Akbar, ini adalah sunan. Demi zat yang jiwaku di tangannya, kalian berkata seperti ucapan Bani Israel kepada Musa, buatkanlah untuk kami Tuhan seperti mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Itu adalah dalil sabda Rasulullah SAW yang melarang untuk menyembah kepada pepohonan atau menggantungkan sesuatu kepada pepohonan ya, minta dan yang lainnya kepada pohon. Itu termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Adapun kaidah yang keempat, al-qa'idatur rabi'atu anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalina li'anna al-awwalina yusyrikuna fil raqa wa yukhlisuna fil shiddah wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fil rakha'i wasyiddah wa dalilu qauluhu ta'ala fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Kaidah yang keempat adalah orang-orang musyrik di zaman kita lebih parah kesyirikannya daripada orang-orang zaman dulu, karena orang-orang zaman dulu berbuat syirik saat lapang saja, tetapi ikhlas saat kesulitan. Sementara orang-orang musyrik di zaman kita, kesyirikan mereka terus-menerus saat lapang dan sulit. Mana dalilnya? Faida raqibu fil fulki. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka
sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah dalil yang menunjukkan bahwa kesyirikan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di zaman dahulu atau di zaman sekarang ini. Walaupun misalnya di zaman dahulu ya tidak parah, atau di zaman sekarang lebih parah karena terus-menerus, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Wallahu a'lam. Tammat bihamdillah. Alhamdulillah, kita telah selesai bacakan ya tentang kaidah atau 4 kaidah yang ditulis oleh dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bisa kita pegang di kehidupan kita untuk memurnikan akidah kita ya, untuk terhindar dari ya kesyirikan. Waktunya sudah adzan. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Enggak ada? Ya, kalau enggak ya. Ustaz. Ya, monggo, Pak. Filenya dikirim lagi, Ustaz. Insyaallah. Ya. Di email ya, kayak kemarin ya. Insyaallah. Makasih, Ustaz. Ya. Jazakallahu khairan, kasih. Oh ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf jika ada kesalahan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.